Kronologi kasus korupsi Alex Nurdin saat menjabat Gubernur Sumsel, ini kerugian yang dialami negara. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan periode 2010 hingga 2019. Hal ini diungkap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi. Dia ditetapkan sebagai tersangka terhitung mulai hari ini pada Kamis 16 September 2021. Supardi menerangkan Alex Nurdin ditetapkan tersangka setelah diperiksa oleh penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sejak pagi tadi. Sebaliknya, ia menjelaskan Alex langsung dilakukan penahanan oleh penyidik. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci terkait lokasi penahanan tersangka. Diberitakan sebelumnya Kejaksaan Agung RI menetapkan 2 orang tersangka terkait tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan pada periode 2010 hingga 2019. Kedua tersangka yakni CISS dan AYH. CISS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka. Dalam kasus ini, dia menjabat sebagai Direktur Utama PD/PDE Sumsel sejak 2008. Sementara itu, AYH ditetapkan tersangka berdasarkan surat tertanggal 8 September 2021. AYH menjabat Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa sejak 2009, sekaligus merangkap Direktur PT PD/PDE Gas sejak 2009 dan Direktur Utama PD/PDE Sumsel sejak 2014. Adapun kasus dugaan korupsi ini bermula saat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan alokasi membeli gas bumi bagian negara dari JOB, PT Pertamina, Talisman Ltd, Pacific Oil and Gas Ltd, dan Jambi Merang. Adapun pembelian gas bumi sebesar 15 MMSCFD berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas atas permintaan Gubernur Sumsel pada 2010 lalu. Akan tetapi dengan dalih PD/PDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka PD/PDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta PT Dika Karya Lintas Nusa. Kapus Penkum Kejagung RI Leonard Ebenezer dalam keterangannya menyebut PD/PDE Sumsel membentuk perusahaan patungan yang komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PD/PDE Sumsel dan 85% untuk PT DKLN. Akibat penyimpangan itu, kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah 30 juta dolar Amerika Serikat yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2019 yang seharusnya diterima oleh PD/PDE Sumsel. Adapun CISS dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan AYH ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan 27 September 2021. Atas perbuatannya itu tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hingga saat ini penyidik masih mendalami penyidikan untuk menemukan tersangka lainnya yang diduga ikut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan tahun 2010-2019. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!